Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 65. Pada kajian ini kita akan melanjutkan bagaimana komentarnya gurunya Hatim Al-Asam. Beliau adalah Syaqiq Al-Balkhi. Pada kajian sebelumnya bagaimana sosok Syaqiq Al-Balkhi yang menjelaskan 8 ilmu saja yang didapatkan oleh santri beliau yang bernama Hatim Al-Asam. Padahal Hatim Al-Asam ini ngaji kepada gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun. Dari 8 ilmu yang sudah diminta oleh gurunya, ayo sampaikan 8 ilmu itu. Apa saja 8 ilmu itu, lalu kemudian diurai satu persatu, akhirnya sampai pada ilmu yang ke-8. Lalu ternyata sang guru ini, yaitu beliau Syaqiq Al-Balkhi, mengomentari bagaimana komentar dan tanggapannya sang kiainya Hatim Al-Asam setelah mendengarkan 8 ilmu yang didapat oleh santrinya dalam durasi 33 tahun. Qala Syaqiq ya Hatimu. Lalu kemudian sang guru Syaqiq Al-Balkhi berkata, ya Hatimu, wahai Hatim, setelah mendengarkan 8 ilmu itu, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Fa inni, sesungguhnya aku, nazartu, aku melihat, fi ulumit Taurati, pada ilmu-ilmunya kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Zaburi, dan kitab Zabur, wal Furqani, dan kitab Al-Quran Al-Azimi yang agung. Fawajadtu, lalu aku menemukan, jami'a anwa'il khairi, segala macamnya kebaikan, wadiyanati, dan agama, wahiyah, adapun semua macam-macam kebaikan dan agama tadi, taduru ala hadis samani masailah, semuanya itu berotasi pada 8 permasalahan yang kamu sampaikan, 8 hikmah yang kamu sajikan, 8 ilmu yang sudah kamu rumuskan. Faman istamalaha, barang siapa yang ia mengamalkannya, menggunakannya, faqad istamalal kutubal arba'ata, maka niscaya ia sudah menggunakan kitab yang 4 itu. Fahadzal fan yang seperti ini, minal ilmi, dari ilmu ini, la yahtammu bi idrakihi, tidak memperhatikan, bi idrakihi, untuk mengerti, untuk menggapainya, untuk memahaminya, wa tafattuni lahu, untuk cerdas atau untuk mengamatinya, untuk memahaminya, untuk merenunginya, illa ulama'ul akhirati, kecuali para ulama akhirat, kecuali ulama akhirat. Fa amma ulama'ud dunya, sedangkan ulama dunia, fayashtaghiluna, mereka sibuk, bima, dengan sesuatu, yatayassaru, yang menjadikan mudah, bihi, dengan sesuatu tadi, iktisabul mali, untuk memperoleh harta, wal jahi, dan pangkat, wa yuhmiluna, dan mereka itu menyia-nyiakan atau tidak peduli, amthala hadhil ulum, seperti ilmu-ilmu ini, allati ba'athallahu biha, yang Allah Ta'ala mengutus, biha, dengan allati, biha, dengan ilmu-ilmu ini, al-anbiya'a, kepada para nabi, kullahum, kesemuanya, alaihimussalam, semoga keselamatan kepada mereka semuanya. Jadi setelah disajikan 8 hikmah, 8 permasalahan, 8 ilmu tadi, luar biasa komentar gurunya kan.
kagum kepada muridnya yang bernama Hatim itu. Bagaimana katanya sang guru, wahai Hatim, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kamu, memberikan petunjuk kepada kamu. Saya memang melihat dalam ilmu-ilmu di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, dan juga dalam kitab Al-Quran. Ternyata di situ semua macam kebaikan dan agama itu rotasinya ya pada 8 ilmu yang kamu dapatkan itu. Seperti itu. Barang siapa yang bisa mengamalkan 8 ilmu yang kamu sampaikan, maka sejatinya ia sudah mengamalkan 4 kitabnya Allah. Ini adalah bidang keilmuan yang tidak mendapatkan perhatian untuk dipahami, digapainya, dimengerti dan didapatkannya kecuali para mereka. Siapa itu? Yaitu ulama akhirat yang bisa memahaminya dengan cerdas dan menalarnya serta menangkapnya dengan baik. Kalau ulama dunia tidak mampu, mereka akan menangkap 8 pesan ini. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan sesuatu yang menurut mereka menjadikan mudah untuk mendapatkan harta, mendapatkan pangkat. Justru mereka tidak peduli dengan ilmu-ilmu yang seperti ilmu tadi. Ya, ilmu 8 poin tadi. Yang memang ilmu 8 tadi itulah adalah ilmu yang diutuskan oleh Allah, yang Allah Ta'ala mengutus dengan ilmu itu kepada semua para nabi. Luar biasa memang ilmu tadi itu. Kenapa? Dahsyat ilmu tadi. Kan saya bilang kemarin, kalau kamu bisa mengamalkan 8 ilmunya Hatim Al-Asam, ya toh, bisa terbang kamu, Superman. Seperti itu. Amalkan coba. Karena yang pertama itu langsung ruwet itu kan. Seperti itu. Bolak-balik yang pertama ini kan. Bagaimana ilmu yang pertama kemarin? Saya melihat, wahai guruku, ternyata semua makhluk ini cinta dengan kekasihnya. Saking cintanya, para pecinta ini menemani kekasihnya sampai ke kuburan. Tapi ketika kekasih sudah dikubur, pecinta tadi meninggalkannya. Ternyata pecinta pun meninggalkan kekasih. Saya tidak suka kekasih dan pecinta yang sedemikian. Makanya kekasih saya adalah kebaikan. Pecinta saya yang saya cintai adalah kebaikan. Karena ketika saya meninggal, kebaikan tetap akan menemani saya di kuburan. Ini maknanya luar biasa ini. Berjilid-jilid kitab ini intinya. Kebaikan terus, tidak ada kejahatan. Seperti itu. Dalam urusan rezeki, urusan apapun, akhirnya dia kesimpulannya tidak bisa mendolimi manusia. Memang tidak mau mendolimi manusia. Dan dia tidak akan iri dengki kepada siapapun. Luar biasa kan? Makanya itu kumpulan dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran menurut Syaqiq Al-Balkhi. Wa qala Ad-Dhahaku Ibnu Muzahim. Ya tahu. Katanya Ad-Dhahak bin Muzahim, adraktuhum, saya nututi sahabat, saya menemukan sahabat. Wa ma yata'allamu ba'dhum min ba'din illa al-wara'. Mereka itu, ya tahu, mereka itu tidak mengkaji, tidak belajar sebagian di antara yang lain tadi, sebagian sahabat kepada sebagian yang lain itu tidak belajar kecuali apa? Illal wara'ah, kecuali bab wara'. Apa wara' itu, saudara mursyid? Saya pengen tahu mursyid ini. Mursyid ini mahasiswa mana? Syed, mahasiswa UIN Malang kamu. Apa wara' itu mursyid? Waro'a di belakang. Apa wara' Farul? Apa? Wara' itu maknanya adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan
mengandung dosa dan meninggalkan bentuknya yang syubhat. Syubhat dalam makanan ditinggalkan. Kamu moro-moro di kampus itu ada minuman. Ini kalau menurut fikih, ini minuman ini sangat remeh. Diminum kayaknya orangnya juga ridho. Secara fikih ulima biridahu. Atau menemukan uang 500 ini halal. Terus kenapa? Misalnya orangnya tahu loh, saya ambil 500 ini, orangnya juga tidak marah. Kalau orang menjaga hal-hal yang syubhat, tidak mau. 500 itu tetap punya orang. Dia menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, menjauhi yang syubhat-syubhat itu. Syubhat itu di satu sisi secara akal dinalar halal masuk, dinalar haram juga masuk. Nah, itu yang dipelajari oleh para sahabat kepada sahabat yang lain. Seperti itu. Wahum al-yawma ma yata'allamuna illal kalama. Tapi sekarang, ulama yang sekarang, mereka tidak belajar kecuali ilmu kalam. Seperti itu. Sok-sok dalil luar biasa dengan nalarnya. Ya toh? Wa minha, di antara tanda-tandanya ulama akhirat, ayyakuna ghayra ma'ilin ila tarafuhi fil mat'ami. Ia tidak cenderung untuk enak-enakan dalam urusan makanan, wal masrabi dan minuman, wa tana'umi fil malbas dan juga enak-enakan dengan urusan pakaian, wa tajammuli dan berindah-indah, membuat keindahan, fil athati dengan perabotan rumah, wal maskani dan rumah. Bal yu'athiru, justru ia mengutamakan al-iktisada, pada kesederhanaan, fi jami'i dzalika, pada semua hal itu. Apa itu? Makanan, minuman, pakaian, perabotan, dan rumah itu sendiri. Wa yatashabbahu fihi bisalafi rahimahullahu ta'ala. Mereka itu mentasbihkan dirinya, menyerupakan dirinya dengan orang-orang salaf, orang-orang abad 300, orang-orang abad tahun pertama sampai 300. Jadi kalau 300 ke atas, 300 ke atas ini bukan 300 dan sebelumnya, itu orang-orang salaf rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati mereka. Wa yamilu ilal iktifa'i bil aqalli fi jami'i dhalika, dan kecenderungannya sudah mencukupkan bil aqalli, dengan yang paling sedikit, fi jami'i dhalika, dalam semua hal itu. Wa kullama zada ila tarfil qillah mailuhu isdada minallahi kurbuhu. Semakin bertambah pada aspek sedikitnya, ya toh, semakin bertambah kecenderungannya dia kepada sisi yang lebih sedikit, maka sejatinya dia semakin bertambah kedekatannya kepada Allah. Wartafa'a fi ulama'il akhirah hizbuhu, dan golongan dia meninggi, naik pada golongannya ulama akhirat. Allah, luar biasa ini kan. Tanda yang berikut ini, luar biasa ini. Tanda-tanda kamu pengen tahu siapa ulama akhirat, yaitu dia tidak boleh cenderung, tidak boleh condong kepada enak-enakan dalam urusan makanan. Perut terus yang dipikir, masakan apapun dicoba. Mana ulama akhirat? Ulama akhirat enggak begitu. Yang dipikir minuman yang enak-enak, yang dipikir baju yang istimewa, serta memperindah perabotan rumah tangganya dan tempatnya, rumahnya. Seperti itu.
Terus bagaimana kalau kemudian semuanya itu tidak enak-enak, artinya tidak mewah? Bagaimana? Bal yu'athirul iqtisada fi jami'i dzalika. Justru ia mengutamakan kesederhanaan dalam semua itu. Kamu harus sederhana, tidak usah pamer. Apalagi memang kamu memaksakan diri, pamer sih memaksakan, kurang baik itu. Justru yang ia lakukan, ia berusaha agar mirip dengan orang-orang salaf. Mirip dengan orang-orang salaf itu bagaimana? Orang salaf itu makannya gimana? Tirakatnya gimana? Istrinya hamil, apa yang dia lakukan? Ngaji, hatam 23 kali. Suaminya ngapain? Makanannya apa? Tempe, tahu. Kamu malah semuanya lodeh, semuanya sampai hilang rasanya. Ya toh? Lodeh, masakan Padang, masakan Jawa, masakan Bugis, lengkap, masakan Bone masuk. Saking lengkapnya. Kemudian mempercantik perabot rumah tangga, semuanya yang mewah-mewah. Kemudian rumahnya dihiasi luar biasa. Saking dahsyatnya hiasannya, kadang juga ditempeli emas. Seperti itu. Ya kan? Justru ia harus cenderung untuk merasa cukup dengan yang paling sedikit. Pada urusan apa? Ya semua itu. Semakin ia dahsyat kecenderungannya pada yang sedikit, pada yang minim, maka sejatinya kedekatan dia kepada Allah semakin bertambah. Ini prinsip ini. Kamu kalau sudah merasa semakin sulit ekonomimu, ada kabar baik, kalau kamu bisa menetralisir syahwat dan ambisi duniamu, kamu akan semakin dekat sejatinya kepada Allah. Tapi kan ada kadang miskin, ngenes, nggak punya apa-apa, tapi kepala sampai kaki isinya uang lu. Lu ini kan ngenes kalau yang kayak gini. Kaya nggak kaya, ambisi uang semua dari ujung sampai ujung. Nah ini ngenes ini kan, seperti itu, ya kan? Lebih baik katanya imam, kaya tapi tidak mikir uang, malah bagus itu kan, daripada ngenes tidak mikirnya uang dulu, kan seperti itu. Kalau orang bisa sedemikian, dia termasuk golongannya, kelompoknya para ulama akhirat, menjadi tinggi derajatnya di golongan atau di antara para ulama akhirat. Wa yashhadu lidzalika wallahu a'lam bis-shawab.